Ya, untuk ini saya share screen lagi ya. Nah, mungkin ini mana ya, yang kode ya, kita akan materi masuk kode igniter dulu ya. Ya, ya untuk materi kode igniter ya, kita akan coba bersama-sama. Jadi target pertemuan ini, jadi target pertemuan ini untuk kode igniter, kita akan bangun skema MVC. Kalau pertemuan kemarin, saya kira view semua teman-teman sudah mencoba ya, view-nya sudah masuk, controllernya teman-teman mungkin sudah paham juga, nah, cuman kemarin teman-teman belum mengenal apa itu model seperti itu. Nah, di sini kita akan coba full membangun full MVC ya, kalau full MVC seperti itu, beserta operasi CRUD lah ya istilahnya, CRUD tapi di test API, dan kemudian kita tambahkan juga autentikasi seperti itu. Jadi full seperti itu. Nah, sebelumnya kita masuk dulu. Yang pertama disiapkan untuk tabelnya. Saya kira untuk tabel teman-teman ya sebenarnya sih nggak harus ini, teman-teman pakai saja yang kemarin sudah teman-teman punya ya. Misalnya mana PHP Machine. Yang penting kalau di praktik ini ya kita akan coba yang pertama, yang pertemuan 7. Ya ini ya, yang buku, data buku, di dalamnya ada ID, nama penulis, dan data user seperti itu, username dan password seperti itu. Ya, sama saja. Jadi walaupun kalau teman-teman adanya yang lain ya nggak masalah, tapi yang di sini kita akan praktekkan adalah buku dan user seperti itu. Nah, kita yang pertama disiapkan dulu database-nya. Saya kira kalau teman-teman tahu lah ya bagaimana cara membuat tabel, sudah hafal seharusnya karena sudah berulang kali. Nah, kita akan buat user model dan book model. Kenapa kita buat user model dan book model? Nah, model ini adalah suatu kelas ya. Model adalah suatu kelas yang akan merepresentasikan tabel seperti itu. Jadi misal kita punya 2 tabel, maka kita akan punya 2 model seperti itu. Di mana user model merepresentasikan tabel user, book model merepresentasikan tabel buku, sehingga nanti di dalam model ini, di dalam representasi ini, dia yang disinilah kita akan apa namanya melakukan operasi-operasi database, misal select, misal delete, misal update seperti itu. Jadi kita nggak akan melakukan, kalau kemarin kan kita melakukan database query-nya di controller, lah ini enggak, kita akan melakukan query-nya di model seperti itu. Nanti akan kita lihat. Nah, yang pertama kita akan membuat model user model dan book model. Nah, di sini saya ini sudah siapkan. Ini ya. Saya mulai dari awal saja. Jadi silakan teman-teman yang belum download zip-nya bisa di-download zip-nya seperti itu ya. Di materi kemarin linknya sudah. Lalu teman-teman silakan buka. Oh ya, mungkin kalau misalnya teman-teman yang mengalami kesulitan ya, misalnya kesulitan teman-teman coba buka PHP, di sini diupdate dulu ya. Saya update dulu saja, ini karena program fresh ya. Kalau masih fresh maka kita konfigurasi sedikit ya, ini kita copy, di sini kita copy NV-nya, kemudian kita rename titik. Nah, ini kita ganti uncommand ya, di uncommand. Kemudian ini juga ini disesuaikan localhost, database-nya adalah 7 agak saja, maksudnya disesuaikan. Nah, sudah ya, kalau sudah di setting environment-nya ini sudah bisa seperti itu. Yang lainnya bisa kita abaikan dulu, mungkin di pertemuan ini nggak akan kita bahas, ya mungkin nanti kalau teman-teman mau lebih detail bisa didalami seperti itu. Nah, kemudian kita bisa jalankan servernya PHP, Spark, Server. Nah, ini saya jalan gitu.
Kalau teman-teman yang misalnya dijalankan kemudian errornya itu biasanya perintah PHP tidak ditemukan seperti itu, silakan teman-teman buka examnya. Nah, buka examnya kemudian coba buka Explorer. Nah, kemudian cari PHP. Nah, kemudian dicari file PHP exe. Nah, ini contohnya PHP exe, executable-nya seperti itu. Nah, setelah itu silakan ini URL-nya di copy dulu. Ya, ini masuk konfigurasi sih. Cuman kemudian dimasukkan di environment variable. Di edit environment variable ke sini dan dimasukkan di path. Nah, di sini. Nanti ini bisa di new kemudian ditambahkan seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang kemarin menggunakannya itu Composer, kalau teman-teman kemarin menggunakan yang Composer, seharusnya sudah tidak perlu. Kenapa? Karena biasanya sudah otomatis ditambahkan nih ya, di sini ada app data Composer, biasanya sudah otomatis masuk seperti itu. Cuman kalau teman-teman yang nggak pakai Composer biasanya harus manual ditambahkan di exam kemudian /php gitu. Karena saya sudah ada, saya nggak usah kayak gitu. Itu sudah. Nah, itu nanti dicoba, seharusnya sudah mau. Tapi kalau masih belum mau, ini juga sudah saya ada gambarnya, yaitu teman-teman silahkan ke sini, Apache config, kemudian PHP ini, ya. Nah, kemudian cari intl. Nah, ini di Maaf Pak, itu layarnya nggak fresh Pak. Oh, layarnya nge-fresh. Ya. Kalau kasus saya kemarin Pak, saya kan nggak menggunakan Spark, tapi saya langsung manual, kemudian saya menggunakan SAPP, akhirnya saya harus edit di PHP ini Pak, di config-nya exam. Yang ininya ya, ya, yang ini ya, di PHP ini, ya ini ya. Sebenarnya ini sama aja sih. Ini dengan yang di sebelah sini PHP ini sama aja. Ya Ini Pak. file yang sama. Yang extension URL-nya itu kan harus diaktifkan nih bilang. Hmm, ya kalau ini bisa diaktifkan begitu. Cuman kalau Pak pakai yang itu bisa, nggak ada masalah. Nah, mungkin di pertemuan ini nanti kita akan lanjutkan ya. Nah, ini sudah. Nah, sebenarnya sama aja antara mau pakai exam ditaruh di HDDoc dengan yang pakai komposer ya, sama saja kayak gitu. Nggak ada bedanya saya kira. Nah, cuman ini kalau ini sudah di uncomment, harusnya nanti teman-teman kalau mau coba jalankan pakai ini PHP Sparksoft, ini sudah mau. Kenapa? Ya karena sudah terdaftar ya, PHP-nya sudah terdaftar, NTL-nya juga sudah di uncomment atau titik koma di depannya sudah dihapus seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman coba aja jalankan PHP Spark, tadi perintahnya apa? Make model ya, di sini kita coba make model, book model seperti itu. Make model, book model. Nah, ini sebenarnya tidak harus, apa maksudnya tidak harus? Nah, ini hanya perintah mempermudah saja, jadi kita nggak usah bikin kelas dari nol. Dan kalau kita jalankan perintah ini hanya akan membuat di app, membuat suatu ini ya folder model di mana di dalamnya ada book model seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang misalnya nggak bisa menjalankan Spark ini sebenarnya ya, bisa saja kalau dibuat manual seperti itu. Jadi buat new apa klik kanan new file kemudian dibuat baru, ya itu nggak masalah, nggak akan berbeda, hanya saja ini lebih praktis saja. Nah, ini ya, ini akan kita membuat suatu book model. Nah, ini sudah file yang tergenerate udah banyak isinya ya, ini nggak usah apa ya ter kaget ya, ini banyak-banyak, kita nggak akan pakai semuanya, ini bisa kita hapus semuanya atau mungkin sebagian besar kita hapus saja. Nah, ini kita hanya akan pakai sedikit saja. Nah, dari sini saya akan jelaskan sedikit saja. DB group di sini nilainya adalah default, di mana nilai default ini adalah yang ada di default sini. Database default, hostname localhost ya, dari sini.
adalah default database yang digunakan, jadi dia akan menggunakan MySQL. Tadi kan sudah benar, kita bisa hapus saja. Nah, kemudian protected variable tabel ini adalah books. Nah, books ini adalah nama tabel yang ada di database teman-teman ya. Jadi di sini contohnya, oh, nama tabel yang saya punya adalah buku, seperti itu. Maka ketika kita buat namanya book model tapi tabelnya adalah buku, maka di sini bisa kita rename menjadi buku, seperti itu. Kemudian primary key-nya adalah ID. Di sini ID sebenarnya sama. Sorry. Ini ya. Nah, di sini ID ya sama, sebenarnya bisa dihapus atau enggak, sama saja karena nilai defaultnya. Kecuali misal teman-teman di sini bukan ID tapi buku ID buku, seperti itu, maka di sini teman-teman harus ikuti sesuai nama kolomnya seperti ini, buku ID. Tapi karena kita sama, kita bisa biarkan saja atau hapus juga nggak masalah. Kemudian kalau ini karena auto increment, maka true ya, nggak masalah, karena sama bisa kita hapus. Return type-nya bisa kita hapus saja. Use of delete kita nggak akan bahas dulu, nanti teman-teman bisa dalami. Kemudian protect field ya, kita akan hapus dulu. Nah, allowed field ini adalah suatu kolom-kolom yang ada seperti itu. Di sini ada di, maka kolom Pak, lainnya itu adalah nge lagi kayaknya Pak ya. nge-freeze terus ya. Ya. Nah, untuk allowed field, allowed field di sini adalah untuk kolom lain selain ID yang kita punya kan. Untuk tabel buku kita punya kolom nama dan penulis. Nah, ini seperti ini. Begitu juga dengan yang user model, teman-teman bisa tuliskan di sini, kemudian tadi dengan user model, atau sama saja kalau misalnya ini teman-teman mau dibuat manual juga bisa gitu. Ini teman-teman bisa buat manual, buat misalnya user model PHP, kemudian dipaste, di sini diganti user model, tabelnya adalah tabel user, sesuaikan ya APS, disesuaikan APS jadi gini, user seperti itu. Maka di sini kita sesuaikan adanya users, our field-nya adalah username dan password. Ya, nanti kalau ada kolom-kolom lainnya silahkan ditambahkan di sini seperti itu. Nah, kalau sudah maka kita sudah bikin model. Nanti kita bisa nih jalankan perintah-perintah seperti select, kemudian select where apa itu di sini seperti itu. Misalnya mau select user maupun select buku seperti itu. Nanti akan kita lihat seperti apa implementasinya seperti itu. Nah, Kembali nge-freeze Pak, nggak jalan lagi Pak. Ya, nah, kita lanjut ya. Nah, setelah kita bikin model, nah di sini kita akan buat kita sudah bikin komponen model ya. Nah, setelah komponen modelnya sudah, kita bikin M-nya sudah, view controller ya. Cuman kalau view untuk REST API kita tidak pakai view ya, karena kita nggak pakai HTML, JavaScript, kita hanya fokus di controllernya seperti itu. Nah, ini kita bikin modelnya, ini sama seperti itu. Ini ID boleh ada boleh enggak, karena ID-nya sama, boleh dihapus maupun boleh ada juga, seperti itu nggak ada masalah. Nah, kemudian di sini untuk membuat controller kita bisa menjalankan perintah ini ya, PHP Spark Make Controller User Controller RESTful, atau sama saja kemarin juga kita bikin controller pakai copy paste seperti itu. Saya kira copy paste dari controller yang sudah ada, saya kira nggak ada bedanya. Cuma di sini untuk membiasakan saja. Di sini kita akan coba ini ya. Di sini ini bisa aja teman-teman, silahkan di sini di copy paste untuk file hub-nya, cuma di sini saya nggak akan copy paste. Di sini saya akan pakai
perintah di terminal. Controller, misalnya kita buat user controller slash RESTful. Bedanya pakai RESTful sama enggak apa? Nanti kita akan coba lihat ya. Kita enter. Nah, bedanya pakai RESTful di sini. Ini kalau controller biasa. Kalau controller yang ini, dia sudah di-generate untuk fungsi-fungsinya seperti itu. Jadi sudah tergenerate, jadi tinggal pakai saja. Walaupun mungkin kalau yang nggak kita gunakan ya bisa kita hapus saja. Ini hanya komen-komen saja biar lebih menyingkat. Ini dibiarkan nggak apa-apa teman, ini biar menyingkat saja saya hapus. Ataupun file-file yang nggak kita butuhkan ini bisa kita hapus. Mungkin sama create memiliki fungsi yang sama, kita bisa hapus. Edit dan update sama bisa kita hapus juga. Nah, jadi ini sudah tergenerate seperti itu. Nah, sudah selanjutnya adalah tinggal kita coba saja seperti itu. Bagaimana sih kita melakukan operasinya seperti itu. Ini misalnya kita sudah punya user model dan book model, misalnya kita mau melihat semua user yang ada di database seperti itu. Kalau sebelumnya kita pakai database ya, kita import config apa ya kemarin config database ya kayak kemarin kalau ada, kemudian connection, nah kayak gini. Nah cuman sekarang nggak akan kita gunakan. Sekarang kita cukup buat modelnya saja, model atau user model sama dengan new user model. Nah ini sudah ditambahkan, lalu diimport di sini, import, kemudian ditambahkan. Nah sekarang kalau kita mau melakukan operasi select misalnya itu mudah sekali, tinggal kita simpan datanya di sini, kemudian kita jalankan aja user model mana find all. Nah di sini ini di dalam find all ini sudah melakukan operasi select di dalamnya seperti itu. Jadi find all ini sama seperti teman-teman menjalankan operasi select pindah from user seperti itu, cuman kita sudah tidak perlu melakukan coding query-nya lagi, kita hanya tinggal pakai fungsi bawaan seperti itu. Nah, fungsi bawaan ini sebenarnya sudah ada ya di sini. Ini library bawaannya, nggak usah kita pikirkan dulu. Yang penting kita tahu penggunaannya, bahwa kalau kita jalankan find all ini, di sini bisa ada tulisannya ya, akan meng-fetch atau mengambil semua hasilnya seperti itu. Tapi kita bisa limit ya, kita bisa kasih offset seperti itu. Cuman di sini kita nggak akan lakukan, nah, kita akan langsung tampilkan saja seperti itu. Kemudian untuk menampilkan datanya bagaimana? Ini sudah, kita tinggal return this respond data seperti ini. Kita akan kembalikan datanya seperti itu. Nah ini kita sudah buat modelnya ya. Ini kita sudah buat modelnya, dan mungkin di sini lebih kompleks ya. Ini silahkan teman-teman bisa variasi seperti apa responnya. Cuman di sini mau ada ini objeknya seperti ini, ada message dan ada datanya, atau seperti saya tadi hanya datanya saja nggak masalah seperti itu. Yang penting tujuannya sama. Jadi nanti controllernya kita coba indeksnya kita ubah seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan rootnya seperti itu ya. Belum saya rootnya. Di rootnya kita tinggal config root. Nah, di sini kita tambahkan di sini slash users seperti itu. Nah, di sini berarti user controller. Nah, sekarang kita coba tambahkan, kita jalankan php spark user. Nah, sudah nyala ya. Sudah nyala, kita bisa buka. Pak, itu masih di PowerPoint, Pak. Nah, masih di PowerPoint. Ini ya, sudah kita tambahkan di root seperti itu. Kemudian kita jalankan servernya.
Sekarang kalau kita buka di sini, localhost 8080/user, kita coba. Nah, ini sudah muncul datanya ya. Ini JSON-nya sudah muncul seperti itu. Berarti ini sudah terkoneksi, kita sudah bisa bikin REST API yang menampilkan seluruh data user. Begitu juga nanti untuk yang buku seperti itu. Jadi saya kira praktis ya, kita nggak usah buat yang namanya query-nya sudah ada di balik layar seperti itu. Kita cukup gunakan fungsi saja seperti itu. Jadi itu untuk apa namanya, melihat indeks seperti itu, atau melakukan melihat semua data. Saya kira itu. Selanjutnya adalah kita coba melihat find by ID seperti itu. Kita akan melihat suatu data tertentu ya berdasarkan ID. Nah, untuk melakukan lihat suatu data tertentu berdasarkan ID, kita bisa rootnya kita tentukan dulu. Jadi misalnya user akses user saja, URL user saja, maka dia akan minta server data user. Sedangkan kalau dia misalnya /1 atau /2 seperti itu, memilih ID 1 atau ID 2 itu bisa kita tentukan seperti itu. Nah, di sini bisa kita tambahkan parameter ya. Ini ada parameter, jadi dia akan membaca datanya apa sih yang dia minta, seperti yang dia dikirimkan dari URL, kemudian diterima di sini show $1. Nah, ini berarti dia akan membaca data ini, kemudian dia satu seperti itu, dipasangkan dengan show 1 ya. Ini bisa juga nanti slash lagi slash seterusnya, berarti nanti ada /2 seperti itu, 2 seperti itu, dan seterusnya. Ini kita satu saja ini. Nah, kita sudah buat rootnya, jadi kalau user /1 maka dia akan mengakses show. Nah, di sini kita akan coba buka. Nah, di show ini kita akan sama saja, kita tinggal copy saja, kemudian ID-nya kita masukkan di sini. Kita akan bukan find all tapi find saja, kita masukkan ID. Nah, seperti ini. Kita save. Jadi nggak ada query lagi ya, benar-benar tidak ada query. Di sini kalau kita lihat find adalah mengambil suatu baris dari database seperti itu. Nah, di sini kalau kita jalankan, kemudian kita coba di sini misal 1. Nah, ini muncul data 1. /3 muncul data 3. /5 muncul data, di sini error tidak ada gitu. Berarti user nomor 5 nggak bisa kita cek. User nomor 5 nggak ada gitu, adanya ID 4 gitu. Nah, kalau error seperti ini lalu kan jelek seperti itu. Lalu bagaimana? Ya, kita tinggal tambahkan validasi saja seperti itu. If datanya kosong seperti itu ya, sama dengan 0, ya, kita bisa return this file not found seperti itu, not found, user not found, misal seperti ini. Sekarang kita coba. Nah, ini user statusnya 404, user not found seperti itu. Jadi praktis sekali ya seperti itu. Jadi bisa dibuat seperti ini. Nah, itu untuk ini. Nah, untuk ini kita lihat sebenarnya ini adalah parameter yang ID itu. Nah, tetapi di sini ada pilihan lain selain any. Kalau any itu dia menerima tipe data apapun. Sedangkan kalau ini dia menerima segmen, kita bisa ganti any atau segmen, atau num kalau kita hanya menerima angka, bisa berupa alpha kalau kita menerima alfabet, atau alphanum yaitu keduanya, alphanumerik atau alfabet, atau hash seperti itu. Kita bisa tentukan ya. Jadi kalau n itu kita nggak peduli tipe data yang dikirimkan di URL itu apa, tapi kalau kita misalnya peduli ya, kita spesifik tertentu, maka kita bisa tentukan
berdasarkan pilihan-pilihan ini seperti itu. Dengan saya sederhana saja maka kita pilih ini seperti itu. Nah, ini ya, jadi di sini ada pengecekan apakah nol. Kalau tidak nol maka akan error ya, dikirimkan data tidak ditemukan. Tapi kalau ada datanya maka dikirimkannya adalah sukses. Nah, ini bisa dicoba. Nah, ini ya, untuk respon-respon JSON. Ya, nah ini ya. Untuk respon-respon JSON ya di sini ada di sini ada file not found, ada respon, dan ada yang lainnya. Jadi kalau misalnya umum kita bisa pakai respon, kalau gagal kita bisa pakai fail, kalau datanya baru dibuat kita bisa pakai respon created, kita bisa pakai respon delete untuk data yang dihapus ya. Kemudian kalau nggak mau kita respon, kita bisa respon of content, dan banyak pilihannya. Misalnya user belum diautentikasi, kemudian forbidden, not found, error seperti itu, dan yang lain-lain seperti itu. Kita bisa custom untuk sesuai apa errornya seperti itu. Nah itu ya, jadi banyak sekali pilihannya ya. Kemudian kita lanjut, ataupun kalau mau manual ya nggak apa-apa gitu. Kalau manual ya berarti kita respon semua. Di sini bukan final code, nggak bisa respon, tapi message-nya error seperti itu, sama saja hasilnya. Nah itu untuk melihat suatu data ya, untuk melihat suatu data. Selanjutnya bagaimana sih caranya kalau mau menambah? Menambah sama juga yang sekarang berarti kita di rootnya adalah metodenya adalah post yang kita kirimkan ya ke metode store, dimana di store ini kita coba dulu. Kita akan coba dulu ya. Di sini kita lihat di rootnya. Di root akan kita tambahkan metode post seperti itu. Itu akan kita tambahkan metode post untuk user, dan kemudian dia akan store data seperti itu. Jadi kalau dia akses user dengan metode post, dia akan mengirimkan ke metode atau fungsi yang store seperti itu. Jadi dibedakan antara lihat semua sama kirim data. Nah, di dalam store ini, mungkin yang tadi store-nya dihapus ya, nggak ada store, kita bisa rename saja create ini kita ganti store. Nah, di store ini kita tinggal misal di sini ya, pas dapatkan datanya gitu, dapatkan datanya akan dikirimkan kan berarti username sama dengan this request username, nah, dan password. Password. Ya. Nah ini dia akan mendapatkan username dan password. Apakah betul? Kita bisa DD atau Pardam, sama saja, nggak ada bedanya. Kita pakai DD saja, username dan password kita cek. Ini. Sekarang kita coba browser ke user. Nah, kalau yang di sini yang jalan operasi get. Nah, karena setiap operasi yang dijalankan di URL adalah operasi get seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk mencoba menjalankan perintah metode post ini seperti itu. Nah, untuk menjalankan metode post ini ya kita bisa jalankan, silakan teman-teman nanti download Postman ya, ini teman-teman bisa download Postman, nanti silakan login. Nah, ini silakan teman-teman download Postman, nanti login seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau sudah buka Postman, login, nanti teman-teman silakan akan muncul workspace, bisa diklik saja nanti teman-teman. Nah, ini bisa coba membuat HTTP request. Misal di sini
new, sorry bukan, ya HTTP. Nah ini kita bisa jalankan post ya. Kemudian misal tadi post Browser 80. Ini versi web, teman-teman juga bisa ada versi desktopnya. Terserah mau yang mana. Misalnya slash user, kita coba get dulu. Sama contoh request. Oh, ini nggak bisa ke localhost ya. Kalau web berarti kita pakai yang desktop saja. Kalau yang desktop berarti pakai yang nah ini contohnya di sini, silakan teman-teman tinggal tambahkan saja gitu. Nah misalnya ini dihapus dulu. Nah ini silakan teman-teman ke new, kemudian HTTP request. Nah, ini sudah lainnya. Nah misalnya di sini silakan teman-teman open localhost slash 80 user. Oke, get. Misalnya kita coba get dulu. Ini sudah muncul. Nah sekarang kita ganti operasinya ke post. Misal kita coba row, kemudian teksnya kita ganti menjadi JSON. Ini kita buat username, misalnya bila ya, kemudian passwordnya adalah 1234566 seperti itu. Ini kita kirimkan ya, key dan value-nya di koma, lalu key dan value lagi yang kita kirimkan. Yang kita lihat di preview, nah ini sudah ada datanya seperti itu. Nah ini berarti datanya sudah kirim ya. Nah ini tinggal kita lakukan saja operasi insert. Untuk operasi insert ya, kita tinggal sama saja, kita tinggal user model sama dengan new user model. Nah, kemudian user model create username sama dengan username, password diisi dengan password seperti ini. Nah selanjutnya kita simpan, dia akan mengembalikan new ID-nya berapa. Dan selanjutnya misal kita ingin mendapatkan user yang baru ini seperti apa, apakah benar sudah nambah ya, kita bisa operasi select, atau mungkin kalau nggak mau operasi select ya bisa saja seperti ini. Kemudian kita return saja, tinggal return this respond created, data ditambahkan seperti ini. Nah, ini kita coba jalankan di Postman-nya. Nah, ini silakan kita jalankan. Sebentar, apa ini? Method create, user method create, bukan create, user method. Nah, ini kalau di sini user method insert, insert. Di sini pakainya adalah model insert ya. Kita tambahkan ini insert. Nah sudah insert, mungkin passwordnya MD5 ya, kita bisa jadi simpan sebagai MD5, jadi sudah di enkripsi dulu ya, jadi di enkripsi dulu seperti itu. Kita coba jalankan lagi, mana tadi postnya, kita coba jalankan lagi. Nah data sudah ditambahkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di database-nya mana. Nah, ini data sudah ditambahkan. Nah, kita coba lihat. Nah, ini datanya sudah ditambahkan di sini seperti itu. Nah, jadi itu komunikasi, contoh komunikasinya REST API itu seperti itu. Jadi kita cukup bikin umumnya saja, fungsi-fungsinya saja, mau menambah ke database seperti apa, kemudian operasinya apa, membalikannya apa, nanti user baik di web maupun di desktop itu
nanti kembalikannya ya seperti ini gitu. Jadi kembalikannya ya pakai mengirimnya ya pakai yang namanya JSON seperti itu, mengirim data. Jadi dikirimkan URL dengan metode post, kemudian datanya yang dikirimkan apa, kemudian dikirim seperti itu. Ini kalau contohnya itu ditambahkan, atau mungkin kalau mau misalnya kita variasi bisa juga begini, misal data ditambahkan, cuman data apa yang ditambahkan seperti itu kita bisa simpan di new ID sama dengan itu. Nah, ini data sama dengan user model find new ID, dan data ini yang dikirimkan respon data ini. Nah, kalau ini sekarang kita coba kirimkan lagi delete 2 seperti itu. Coba kita kirimkan. Nah, ini datanya sudah dikirimkan seperti itu. Kelihatan data mana yang ditambahkan seperti itu. Nah, begitu ya untuk operasi tambah ini sama saja seperti itu. Nah, ini untuk operasi tambah seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada validasinya. Silahkan nanti teman-teman bisa cek atau bisa dicoba sendiri. Ini teman-teman bisa tambahkan validasi di sini ya. Atau mungkin saya nanti tinggal copy saja. Ini ada validasi di mana misalnya username nggak boleh kosong seperti itu. Biasanya kan kalau yang namanya user kan nggak boleh kosong, sehingga daripada kita buat if else sendiri di sini bisa kita buat if else sendiri, tapi kita bisa yang namanya pakai validasi bawaan, dimana kita bisa misalnya data username harus diisi, password harus diisi, kemudian misalnya username itu harus unik pada database ya, sehingga itu kita bisa validasi yang sudah ada bawaan dari kode igniternya seperti itu. Kemudian nanti kalau ada pelanggaran dari validasi, maka dia akan mengembalikan error. Ini bisa kita coba saja. Biar enggak lama, kita coba saja di sini. Kita copy, kita jalankan di sini. Jadi sebelum masuk ada validasi. Jadi ini ada validasi ini jadi ketika username-nya validasinya adalah username-nya harus ada dan password-nya harus ada dan harus unik seperti itu. Di bagian tabel user kolom username-nya harus unik seperti itu. Ini kalau ada yang pelanggaran maka dia akan mengembalikan error. Ini bisa kita coba validasinya. Kita coba ya, misal ini tadi sudah ada, kalau kita kirim lagi ini maka akan error, username sudah tidak unik. Atau mungkin kalau kita mengirimkan data kosong seperti ini, maka error harus diisi username dan passwordnya. Jadi praktis validasinya itu nggak harus kita manual satu-satu ya, jadi kita bisa langsung pakai saja seperti itu yang sudah ada gitu. Cukup pelajari di frameworknya saja gitu. Nah, kita lanjut lagi, itu untuk menambah data sudah tidak ada masalah ya, saya kira mudah sekali, kita cukup pakai fungsi-fungsi bawaan saja. Nah, untuk list dari aturan-aturan validasi ya, itu banyak sekali ya, di sini bisa diakses, tapi cuma yang umum ya, yang required ini umum, kemudian unique ini umum, atau mungkin nanti harus berupa angka, harus berupa harus berupa email, itu juga ada seperti itu, nanti bisa dicek di sini seperti itu. Nah, kita lanjut untuk update. Nah, untuk update hampir sama seperti create tadi ya, jadi tapi dia bedanya pakai metode put ya, dia pakai metode put, kemudian kita akan mengupdate berdasarkan ID tertentu seperti itu.
yang mengupdate dengan ID tertentu. Ketika datanya nggak ada, kalau ID-nya ini nggak ada, maka dia akan catat tidak ditemukan. Kalau ada, maka dia akan kembalikan datanya apa, seperti itu. Ini bisa kita ini juga coba juga untuk validasinya masih sama, kira-kira. Ini kita put, kita tambahkan di sini put seperti yang metode put user ini ya, kita bebas saja, walaupun kalau mau num bisa juga, cuman ya ini kayak yang umum saja ya, masih sederhana seperti itu. Kita update satu seperti itu ya. Jadi kalau ada suatu update, maka yang jalan adalah metode update yang metode ini. Sekarang ini sama saja sebenarnya, karena serupa kita bisa copy saja. Nah, kemudian kita paste di sini ya. Kemudian mungkin is unique nggak ada ya, maka nggak usah kasih validasi harus unique untuk username-nya ya. Misal yang diganti hanya passwordnya saja, kan berarti username-nya sama ya, nggak ada masalah. Jadi di sini kita tetap ya, sebenarnya bisa kita tambahkan username-nya harus sama dengan username lama, misal seperti itu, atau tidak boleh update ya, itu bisa saja. Cuman ini untuk menyederhanakan saja, kalau misalnya butuh validasi yang kompleks ya, teman-teman bisa coba seperti itu. Nah, ini gimana dia akan update dengan password, nah dia akan update. Di sini bukan insert tapi update, itu berdasarkan suatu ID, mana ID di sini didapatkan dari root yang ada di sini. Gitu. Dia akan dapatkan ID, mendapatkan update username dan passwordnya. Nah, sekarang dia akan cek ID-nya. Dia nggak new ID ya, karena ID-nya lama, nggak usah kita new ID. Tapi dia find berdasarkan ID. Nah, mungkin kita tambahkan validasi kalau ID-nya nggak ketemu gitu. If data sama dengan full, file not found, data not found misalnya. Nah, seperti ini, data not found. Kalau nggak, kita ambilkan data yang diupdate itu apa, seperti itu. Nah, ini sekarang itu sangat praktis sekali, kita bisa coba jalankan seperti itu di sini. Misal user, kita buat user baru, misalnya user 3, ini ID 28 ya, berarti di sini kita lakukan 28, klasenya put. Nah, ini misalnya passwordnya bukan 1234556 tapi 123 seperti itu. Yang tadinya ini kode passwordnya, sekarang kalau kita jalankan, nah ini kode passwordnya sudah berubah seperti itu. Nah, itu untuk operasi update ya. Jadi sangat praktis sekali ya. Di sini kita kalau pakai model, kalau pakai framework, kita nggak usah berkaitan dengan query-query lagi gitu. Jadi kita untuk operasi sederhana tinggal pakai fungsi modelnya saja. Dan ini sudah untuk operasi update. Dan yang terakhir adalah, saya kira adalah operasi delete ya. Yang terakhir adalah operasi delete. Seperti itu, kalau operasi delete sama saja ya. Di sini kita bisa find, kalau nggak ketemu error, kemudian kita bisa operasi delete seperti itu. Kemudian ini sudah di delete seperti itu. Kita ya, mungkin ini nggak usah post delete ya, ini bisa ini ya, delete saja, ini nggak usah pakai delete. Kita akan coba sini put, dari sini kita ubah menjadi delete. Nah, kemudian di sini kita delete. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal di sini saja kita coba user model sama dengan new user model. Nah, kemudian kita bisa find ya, data sama dengan
user model find ID seperti itu. Nah, kalau ID-nya nggak ketemu, maka kita akan fail. Nah, tapi kalau ketemu, ya kita akan delete dulu. Kita delete. Nah, kita akan hapus datanya. Kemudian bisa kita return respon, ya responnya bebas, bisa seperti ini, sederhana seperti itu. Nah, ini sekarang kita bisa coba untuk operasi delete. Kita delete yang user 28. Ini berarti nggak usah ada datanya. Kita bisa delete. Oh, sama fungsi delete on array. Tidak datanya, cek user model. Oh, sorry, bukan data tapi user model. Delete ID-nya. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Dan sekarang, ini sudah dihapus. Nah, sekarang kalau kita coba hapus lagi, datanya sudah tidak ditemukan karena sudah terhapus. Nah, jadi itu ya untuk bikin REST API. Kalau REST API umumnya ya, intinya ada create, ada read, ada update, ada delete, ada read berdasarkan suatu ID seperti itu. Intinya sih biasanya yang umum itu kayak gitu. Nah, tapi nanti biasanya yang custom ya bisa disesuaikan. Tapi secara umum komunikasinya gitu. Komunikasinya kita kirimkan berdasarkan suatu operasi JSON seperti itu ya. Nah, mungkin itu untuk yang ini. Oh ya, selanjutnya kita masuk ke autentikasi seperti itu ya. Nah, saya kira kalau yang CRUD gampang kayak gitu. Jadi memang kalau pakai library itu atau pakai framework itu memang sudah disediakan ya. Jadi kita fokus mengurusi bisnis modelnya saja ya. Kalau operasi yang sulit baru kita melakukan operasi query ya, operasi select bintang from apa kayak gitu. Tapi kalau yang sederhana kayak gitu kita bisa pakai apa model bawaannya saja seperti itu yang sudah tinggal bawaan ya. Kalau tadi kita lihat bikin CRUD saja bisa cepat kayak gitu kalau pakai framework. Nah, selanjutnya ya kita masuk autentikasi. Nah, misal kita hanya ingin ya sudah yang hanya bisa lihat datanya itu mungkin hanya yang user-user yang sudah login saja seperti itu ya. Misal kita ingin membuat operasi seperti itu gitu, apa mekanisme seperti itu. Nah, ini di C framework ini daripada kita taruh di controllernya seperti itu, kita bisa taruh di controllernya, kemudian kita tambahkan if else. Nah, tetapi di framework ini di kode inter juga ada yang namanya filter ya. Dia bisa melakukan operasi autentikasi filter ya. Contohnya di sini kita akan coba autentikasi sederhana yaitu basic auth ya, yang tadi password sama username dan passwordnya kita enkripsi dulu baru kita kirimkan. Nah, ini kita akan coba seperti itu. Jadi kita akan bikin filter, layarnya nge-freeze. Nah, kita lanjut. Nah, jadi kita bisa pakai filter ya. Untuk menjalankannya kita bisa PHP Make Filter dan nanti tinggal kita daftarkan ini filter ini. Nah, kemudian kita bisa atur ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Ini kita coba dulu, sederhana dulu ya. Kita akan coba seperti itu. Kita start dulu. Nah, pertama-tama ya untuk pengiriman metode atau autentikasi biasanya ada di sini. Jadi misalnya kita ingin get user ya, ini kita hapus dulu, kita ke sini ya. Misalnya untuk
resource ini, misalnya usernya belum login, kita nggak boleh mengakses. Misalnya nanti kalau user belum login, user harus login dulu kayak gitu, atau mengirimkan data login kayak gitu. Nah itu biasanya ditambahkannya di sini di header. Nah kemudian di sini ada yang namanya otorisasi. Nah kemudian di sini kesepakatannya adalah adanya basic spasi kodenya apa. Contohnya di sini adalah misalnya kita pakai yang XLAdila 2 misalnya, yang username-nya XLAdila 2, kita akan coba episode dari 1 sampai 6 ya, kita encode. Ada di nah ini berarti kodenya adalah ini mungkin nanti dilakukan di klien ya, di klien nanti akan kita pelajari di pertemuan depan itu. Cuman ini untuk cepat saja. Nah ini tadi basic spasi ini kayak gitu. Atau kalau karena kita di proses belajar ya, kita nggak usah pakai basicnya, biar cepat kita pakai ini saja kayak gitu. Kita langsung saja, berarti otorisasinya dia akan mengirimkan header otorisasi, si server akan menerima kode ini lalu akan di deskripsi seperti itu ya. Kita akan coba kita akan pertama bikin filternya. Untuk bikin filternya teman-teman sama PHP Spark make filter, kemudian authorization filter, autentikasi ini sama saja dengan authentication filter. Nah ini sudah bikin filter ya, sebenarnya sama saja bisa bikin manual ya, cuma di sini biar praktis saja gitu. Kita filter ke authentication filter ya di sini. Nah sebenarnya filter ini kita cukup fokus di sini gitu. Before seperti itu. Before itu berarti sebelum masuk ke controller maka ada filter dulu, apa sih yang mau kita periksa, kita validasi seperti itu. Nah itu bisa kita masukkan di filter ini. Cuma sebenarnya kita tambahkan dulu di sini di config, kemudian filter di alias ya, kita tambahkan out. Nah ini kita dikasih filter flash bisa seperti ini, atau bisa yang mana tadi oh ini bisa, atau yang seperti ini gitu. Bisa seperti ini ya, full dari app/filter sesuai foldernya tadi, atau kita bisa langsung saja autentikasi filter tetapi kita use di sini seperti itu. Jadi sama aja, mau di use di sini baru ditaruh di sini lebih rapi, atau kalau nggak mau di use ya ini di copy semuanya ditaruh di sini sama saja seperti itu. Selanjutnya ya, kalau sudah di sini kita bisa tambahkan di root seperti itu. Di root ya, misalnya kita ingin ini, kita bisa tambahkan filternya seperti itu ya. Kita bisa tambahkan filternya. Caranya adalah di belum ada sini. Nah, ini bisa kita copy dulu ya. Nanti baru kita akan jelaskan buat apanya kayak gitu. Yang penting ditaruhnya di before seperti itu. Ini kita coba di ini mana tadi autentikasi filter di sebelah. Nah ini di sini. Nah ini ada ininya. Nah, sudah ya. Biar rapi.
ini kita coba baca satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah kita akan mereplace otorisasi. Ini nggak perlu, jadi kita cukup hapus ini otorisasinya saja. Jadi kita akan mendapatkan header request otorisasi ya. Kita akan minta baris ini otorisasi, kemudian kode ini. Nah, selanjutnya kita kode ini akan di decode seperti itu. Kita decode ya. Setelah itu kita pisahkan titik duanya. Mungkin ini kita praktekkan pelan-pelan saja ya, satu persatu. Kita coba satu persatu. Oke, request authorization sudah. Yang lainnya kita komentari dulu saja. Nah, ini saya sudah di komentar ya. Jadi kita akan cek otorisasinya apakah benar sudah terkirim ataukah belum. Selanjutnya adalah kita daftarkan di root. Untuk mendaftarkan di root di sini kita bisa tambahkan filter out. Untuk menambahkan filter out adalah kita bisa nambah filter outnya ternyata belum ditambahkan ya. Nambah filter out di sini. Oh ya, ini benar. Filter out. Kita copy. Nah, namanya adalah tambahin filter atau sama saja ya. Ini filter out. Pertama, nah ini maka akan sebelum masuk ke controller ini maka dia akan lakukan operasi filter dulu kayak gitu. Jadi menjalankan filter yang out. Nah, kemudian dia akan cek ke sini. Nah, sekarang kita akan coba kita jalankan. Kita preview. Oh, ini enggak kelihatan. Kalau bisa kita jalankan di sini saja. Kita jalankan. Nah, di sini. Oh ya, kalau ini hitungnya 0 ya. Authorization kalau ini ada, ini nggak bisa dibuka. Kita coba padam saja. Ini kita coba lihat sebenarnya apa sih isinya. Nah, ketika kita coba panggil ini, yang kita lihat adalah, nah ini datanya adalah authorization, kemudian string ini untuk datanya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa dapatkan datanya seperti itu. Kalau ini sudah, jadi dia akan autorisasinya akan diambil, jadi hanya mengambil sisi ininya saja seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba decode datanya. Kita coba decode seperti apa. Kalau kita lihat decode seperti itu, kita akan coba lihat. Kalau kita jalankan, maka setelah di decode yang muncul adalah ini nih. Ini ya, itu adalah 2 dan username-nya ini. Nah, sekarang kita akan pisahkan, ya, kita explode ya, atau kita pisahkan. Nah, sekarang kita lihat datanya seperti apa sih kalau kita explode seperti itu. Kalau kita explode, datanya berarti terpisah antara username dan password. Nah, sekarang tinggal kita validasi saja, berarti kan. Nah, berarti kita tinggal validasi saja
username itu ada di depan, password ada di belakangnya. Nah, kemudian kita kondisi where ya, untuk select pakai where ini bisa kita seperti ini, where username where passwordnya password, seperti itu, di mana username-nya adalah sesuai inputan, password sesuai inputan. Ya sudah di MD5, kita akan ambil data pertamanya seperti itu. Kemudian kalau datanya kosong, maka kita akan mengembalikan error. Ya, di sini kita akan mengembalikan error. Tapi kalau datanya ada suatu error ya, di sini kan kita bungkus dengan try catch ya. Jadi kalau ada error di tahap ini, dia juga akan mengembalikan error. Tapi kalau tidak ada error apapun, maka akan lanjut. Di sini bisa kita coba. Ini kalau sudah ada, sekarang kalau misalnya dia usernya belum login, nah maka akan muncul error ini seperti itu. Nah itu ya, jadi kalau sudah ada otorisasinya, maka dia bisa mengakses. Begitu pula di di root lainnya, misal mau nambah harus login dulu, ya bisa kita tinggal tambahkan saja filternya gitu. Jadi nggak usah kita taruh di semuanya, mau nambah harus login dulu, atau mungkin misalnya mau update harus login dulu, mau delete harus login dulu, mau lihat data satu harus login dulu. Kayak ini bisa kita tambahkan filternya seperti itu ya. Jadi nggak usah kita tambahkan satu persatu, hanya perlu kita bikin satu aturan ya, atau mendapatkan otorisasi, kemudian datanya diambil, kemudian dicek di database, dan kemudian baru ditentukan apakah ini error ataupun tidak error kayak gitu. Mungkin itu ya. Jadi untuk materinya kita mungkin udah ya, tambahkan di URL. Saya tambahkan dikit nanti URL-nya biar nggak lupa. Ya. Ya, mungkin untuk materi hari ini untuk yang kode igniter saya kira cukup ya. Cuman mungkin di sini sebenarnya saya ada satu materi lagi, yaitu untuk yang JavaScript gitu, yang Node.js bagaimana. Cuman saya kira ini nanti teman-teman bisa coba-coba saja seperti itu ya, atau mungkin kita praktik secara singkat ya, nggak apa-apa. Jadi untuk yang Node.js seperti itu kita coba. Mungkin kalau teman-teman yang nggak mau main bahasa PHP tapi nggak suka kemarin pakai Express.js gitu, kalau Express.js kan masih kosongan seperti itu ya. Kalau kita lihat kemarin ada loh yang framework yang secara struktur sama dengan kode igniter ya, tetapi sama-sama MVC, sama-sama strukturnya persis gitu, hanya saja beda bahasa saja. Ini ada namanya adalah Adonis seperti itu. Nah, teman-teman bisa install ya, install Adonisnya, kemudian install juga dijalankan untuk library ORM-nya atau metodenya ya, modelnya seperti itu, karena bawaannya nggak di modelnya seperti itu. Nah kemudian sama untuk menjalankan perintah pakainya, kalau kita pakai Spark, kalau npm Node pakainya, yang jenis pakainya S namanya seperti itu. Sisanya sama, kita edit env-nya, kemudian dia bisa bikin model ya seperti ini. Sama dia misalnya mau tabel buku seperti itu ya, jadi kalau kita $tabel sama dengan buku, kalau dia pakai public static tabel buku seperti itu. Kemudian dia kasih tahu ini misalnya primary key, ini hanya kolom biasa, tipe datanya apa seperti itu. Kemudian dia juga sama modelnya, nggak usah select semua datanya pakai query satu-satu ya, kita bisa pakai fungsi bawaan saja. Bedanya kalau itu find all, dia cukup pakai all saja seperti itu. Kemudian untuk rootnya juga sama persis ya, bedanya
hanya ini kalau itu pakai panah, kalau ini pakai titik seperti itu. Nah kemudian untuk cara nampilinya juga sama, ya pakainya ini saja cukup show parameternya apa, responnya apa seperti itu. Kemudian kalau input dia sama juga pakai create, kalau itu pakai insert, makanya tadi kebalik itu. Kalau ini sama juga untuk update, juga sama, dia pakainya define, kemudian kalau nggak ketemu not found, kalau nggak dia bisa update seperti itu. Bedanya ya beda sedikit, tapi secara logika masih sama. Delete pun juga sama seperti itu. Delete dia bisa pakai param ID, dia find ID, kemudian dia bisa delete seperti itu. Ya mungkin itu jadi mungkin buat teman-teman kalau mau coba saja seperti itu, karena saya kira sudah cukup larut ya. Nanti ini bisa dicoba untuk Adonis JS seperti itu, bisa dicoba, atau mungkin paling tidak sampai awal instalasi ya kita coba bareng-bareng saja seperti itu. Teman-teman seperti biasa bisa siapkan nah, di sini kita buka terminal seperti itu, kemudian kita jalankan perintahnya. Ini sama saja seperti itu. Nah, ini namanya, ini bisa web, bisa apa seperti itu. Ini dia akan download, jadi mungkin ini membutuhkan waktu sebentar. Nah ini teman-teman bisa milih mau bikin API saja atau web saja. Jadi kita pilih yang API saja. Ini namanya bebas ya. Saya next saja. Ini kita lanjut saja. Nah mungkin ini butuh internet ya untuk instalasinya seperti itu. Memang berbeda dengan kode inter yang bisa ada zipnya ini, atau bisa pakai komposer juga, cuman ini harus downloadnya, yang mana mungkin ini butuh waktu. Cuman untuk instalasinya saya kira mudah ya, hanya cukup tadi menjalankan itu, kemudian diikuti saja ini. Nanti kita coba dulu, kita tunggu sebentar. Kalau ini lama, dia hasilnya sudah ada yang sudah selesai. Nanti hasilnya yang dihasilkan adalah aplikasi seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dan nanti tinggal di setting saja, sama seperti sebelumnya gitu. NV-nya bisa kita konfigurasi seperti itu. Nah, nanti tinggal dicek di sebelah rootnya ini kalau mau update root seperti itu. Kemudian untuk controllernya ada di app, ini ada controller di sini, contoh ada book controller di sini ya. Di sini. Kemudian ada model di sini, contoh model yang tadi kita buat bersama sama seperti yang ada di tadi, sama yang ada tadi di kode igniter gitu. Jadi sangat serupa gitu, walaupun nggak sama persis, tapi secara struktur sama gitu. Oh ini udah, ini bisa tinggal note s ser dash word sesuai perintah yang ada di sini. Oh, sorry. Jadi hello, kemudian note s ser dash word. Ini nanti kalau kita jalankan bisa dibuka di localhost 333. Ini kita coba di sini. Oh nggak di sini, di akan localhost nah ini sudah muncul gitu. Jadi sama saja di sini bisa ya, kemudian nanti tinggal dilanjutkan saja instalasinya. Jalankan
belum npm install adapter nah, ini diinstal dulu, lupa berarti. Nah sekarang sudah, kita coba configure. Nah nanti tinggal diatur, oh saya pakai MySQL Lite, saya pakai MySQL, kemudian dia akan install sendiri. Nanti kalau ini ditampilkan di terminal saja, nggak masalah. Nanti yang kita edit adalah yang MySQL host, port, user, password sama DB name-nya. Kalau kita buka di sini, nah ini ya, kita cukup edit di sini. Dan nanti disesuaikan, nanti kita bisa mulai di router seperti ini. Kita update di sininya, kemudian di app-nya di sini masih kosong ya. Kalau kita mau tambahkan perintah sama kayak tadi, jadinya pakainya node es make model, kalau mau model book model misal. Nah, ini muncul tambahan model kan di sini, tinggal kita sesuaikan kayak gitu. Kemudian node s make controller book controller kayak gitu. Ini sama seperti yang ada di ini lebih singkat ya. Kalau mau ya kita tinggal tambahkan saja publik function, misalnya namanya apa gitu, kemudian tipenya apa gitu, misalnya index gitu. Nah, ini disesuaikan saja, kemudian nanti di rootnya disesuaikan aja kayak gitu. Ini berarti udah nggak pakai asing tapi pakainya yang book controller dot index kayak gini. Nah, kayak gitu nanti gitu. Dan seterusnya gitu, sesuai yang ada di sini. Nanti silakan teman-teman kalau tertarik pakai Adonis bisa coba pakai ini gitu. Untuk fitur-fiturnya saya kira sama dengan kode editor, hanya saja ini alternatif kalau teman-teman nggak mau bikin pakai Express.js yang dari nol dan misalnya sudah nyaman dengan kode editor tapi disuruh bikin pakai bahasa JavaScript, ya ini bisa alternatifnya pakai Adonis JavaScript seperti itu. Mungkin itu ya, saya kira sudah cukup malam. Mungkin itu untuk materi hari ini ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu?